Operasi militer AS di Venezuela yang menangkap Presiden Nicolas Maduro dan istrinya telah menggemparkan rakyat setempat dan komunitas internasional. Sekilas, operasi tersebut dapat dilihat sebagai sebuah power move dan kemenangan bagi administrasi Trump. Beberapa negara dan daerah yang menjadi perhatian khusus Trump dapat menjadi target selanjutnya, misalnya Greenland, Meksiko, Kolombia, dan lain-lain. Namun, bagaimana kalau kita balik perspektifnya? Serangan Venezuela ini justru merugikan kepentingan AS dan menguntungkan Cina. Mantan Duta Besar AS untuk Rusia, Michael McFaul, mengatakan dalam unggahannya tanggal 7 Januari 2026, jika Trump terus bertindak seperti pemimpin negara imperialis yang begajulan, maka akan semakin banyak negara dunia yang jadi condong kepada Cina. Sebuah kekuatan besar dunia yang akan dipersepsikan lebih rasional, lebih cinta damai, patuh terhadap hukum internasional. Apa yang lebih buruk bagi kepentingan nasional AS dalam jangka panjang dibandingkan hal ini? Apa yang dinyatakan McFaul itu bukanlah isapan jempol atau skenario hipotesis yang berlebihan. Faktanya, kali terakhir Cina mendukung perang di luar negeri adalah Perang Vietnam pada 1960-an. Sementara AS sejak berakhirnya Perang Dunia II sudah berkali-kali menyerang negara lain seperti Panama, Libya, Irak, Afghanistan, dan sebagainya, termasuk mendukung berbagai operasi militer dan kampanye intelijen untuk mengintervensi pemerintah negara lain guna mendukung calon-calon pemimpin yang sejalan dengan kepentingan AS. Beberapa contoh fenomenalnya adalah pada 1980-an, AS mendukung kelompok mujahidin di Afghanistan untuk melawan Uni Soviet dalam operasi Siklon. Kelompok yang sama kemudian berbalik menentang AS ketika Soviet sudah hengkang dari Afghanistan. Kemudian ada juga penerapan doktrin Monroe di kawasan Amerika Latin, di mana pemerintahan AS mendukung beberapa faksi pemberontak yang sejalan dengannya, yakni mendukung Carlos Castillo Armas di Guatemala 1954 yang kemudian menjatuhkan presiden terpilih Jacobo Arbenz. Kegagalan invasi Teluk Babi di Kuba 1961, mendukung junta militer Augusto Pinochet di Chili 1970-an untuk menjatuhkan presiden Salvador Allende. Invasi militer Operation Argent Fury di Grenada 1983, serta invasi Panama 1989. Bahkan Indonesia sendiri pernah mengalami intervensi CIA AS saat mereka mendukung Soeharto untuk menjatuhkan Presiden Soekarno yang berani menentang hegemoni AS secara terang-terangan. Selain ancaman militer Trump saat ini, perang dagang dan tarif AS juga telah merusak hubungan baik dengan para sekutu lama Amerika Serikat. Dan mereka pun merapatkan diri ke Cina, setidaknya untuk urusan perekonomian yang kita tahu adalah darahnya kekuatan militer dan kedaulatan suatu negara. Pada minggu pertengahan Januari 2026 ini contohnya, Perdana Menteri Kanada Mark Carney akan mengunjungi Cina pada 13 hingga 17 Januari untuk merehabilitasi hubungan negaranya dengan Cina dan mengurangi ketergantungan ekonomi dari AS. Menurut perwakilan kantor Perdana Menteri Kanada, Carney berencana untuk membahas perdagangan, energi, pertanian, dan keamanan internasional dengan pemimpin dan para pejabat Cina. Kedua negara terkunci dalam perang dagang sejak 2024 dan para petani Kanada menjadi yang paling terpukul keras akibatnya. Carney menambahkan bahwa Cina bersedia bekerja sama dengan Kanada untuk mendorong hubungan Cina-Kanada kembali ke jalur yang sehat, stabil, dan berkelanjutan. Dia ingin menggandakan ekspor Kanada keluar AS dalam dekade berikutnya. Industri baja, aluminium, dan otomotif Kanada telah terpukul keras akibat tarif AS yang diberlakukan Trump. Alasan lain serangan AS ke Venezuela justru menguntungkan Cina adalah sekalipun perusahaan-perusahaan AS mencaplok minyak-minyak Venezuela dan memproduksi lebih banyak minyak bumi, maka itu akan mendorong harga minyak bumi dunia menjadi lebih murah. Cina sendiri tidak bergantung banyak pasokan minyak bumi dari Venezuela, yakni hanya sekitar 2% kebutuhannya menurut rilis EIA per 2024. Jadi jelas,
Trump tidak bisa mencekik kebutuhan energi Cina dari manuver Venezuela ini. Presiden Trump sendiri mungkin akan semakin menghadapi tantangan domestik ke depannya, terutama dari sebagian rakyat AS dan Senatnya. Baru-baru ini saja, Trump mengumumkan akan semakin meningkatkan anggaran militer AS sebesar 500 miliar US dollar pada 2027. Ini berkebalikan dengan kampanyenya yang ingin memperbaiki perekonomian rakyat AS. Renaissance industri manufaktur AS belum juga terwujud akibat perang tarif. Kini, perhatian sudah teralihkan menjadi operasi militer. Satu masalah atau plot cerita belum selesai, sudah timbul masalah atau plot cerita lainnya. Pada saat yang bersamaan, gelombang pemecatan di sektor teknologi semakin tinggi dan di AS sedang terjadi booming industri AI yang cuma menguntungkan para oligarki pendukung Trump dan para pemain saham di Wall Street. Perekonomian AS diprediksi hanya tumbuh 2% pada 2026 ini, turun dari 2,8% pada 2024. Semua rentetan kejadian dan aksi-aksi unilateral AS itu sangatlah berbahaya bagi kesehatan perekonomian dan perdamaian dunia. Dan mungkin saja Trump akan mendorong AS ke perang sipil ataupun perang dunia. Jika skenario itu terjadi, negara-negara dunia yang tadinya 100% akan mendukung Amerika Serikat kini dapat berbalik sikapnya menjadi 50-50 dan mendukung Cina yang pro-growth and pro-peace.